Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saatnya kita memasuki segmen kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, hari ini kita akan membahas nyambung nyambung Jumat, tentang sholat Jumat masih, tentang Jumatan atau sholat Jumat. Iya. Nah, yang akan membacakan hadis adalah Ustazah Siti Ramlah SAG. Dan pemirsa, hari ini di studio telah ada kumpulan, rombongan majelis taklim ya ibu-ibu dari Al Hidayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sudah siap Bu ya? Siap ngapain? Iya, hari ini kita memang secara khusus membahas bacaan sholat subuh Jumat. Nah, kok bacaannya dikhususkan, nanti ini akan dibahas. Nah, baiklah, sebelum kita masuk pada kajian kita, ya, saya ingin menghimbau diri saya sendiri dan Anda semua untuk bersama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan apa yang Anda miliki, rezeki Anda ya, ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7032902493 atau di Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik dokter, kita mau update dulu. Ya, bagaimana? Alhamdulillah pemirsa sekalian, ini tanggal 17 November ini kita ngadain lomba mengenal Rasulullah lebih luas lagi dalam rangka Maulid, menyambut Maulid. Kita kan punya program namanya, boleh lihat di layar kaca, Potret Pribadi dan Kehidupan Rasulullah. Ini 4.500 halaman, kita lombakan se-SMP se-Jakarta. SMP negeri maupun SMP Islam kita undang. Udah ada 160 orang Mas pesertanya. Salah 160 orang akan ikut di lomba tersebut. Doain mudah-mudahan sukses dan ini lebih mengenalkan lagi anak-anak SMP Mas, usia-usia remaja itu mengenal Rasulullah. Nanti hasilnya adalah yang juara lebih hebat daripada Mas Agus. Udah pasti itu. Lebih mengenal Rasulullah daripada Mas Agus ya. Iya, kita harapkan seperti itu. Jadi generasi muda juga tetap memiliki kecintaan ya kepada Rasulullah. Baik, ya dokter, kita akan mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung kajian kita. Namun kita udah lama nggak doain ya, nggak doain orang-orang yang nyumbang, nggak doain orang-orang yang ikut nonton, ikut ngaji. Kita doain, kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan yang udah nyumbang Allah ganti, Allah lipatkan gandanya, lipatkan ganda pahalanya maupun rezekinya. Amin. Dan bagi pemirsa semuanya, Allah jaga keimanannya, Allah tingkatkan ketakwaannya, sehingga kita ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kita baca kitab kuning Sahih Bukhari dan kitabnya masih Kitabul Jum'ah dan babnya adalah di Sahih Bukhari itu bab ma yuqra'u fi sholatil fajri yaumal jum'ah. Apa yang orang baca atau Rasulullah baca ya waktu sholat subuh, tapi harinya hari Jumat. Kalau kita perhatikan di Madinah, di Mekah, itu kalau hari Jumat itu beda sendiri dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu beda sendiri. Di masjid saya begitu juga, di masjid-masjid besar juga begitu juga. Nah, apa sih yang mereka baca? Kenapa kok mereka baca itu? Kita lihat dulu teks hadisnya. Tolong dibacakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah, babun ma yuqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah. Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Sa'di ibni Ibrahim an Abdurrahman an huwa ibnu Hurmuz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzilun as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Ya. Ini Abu Hurairah cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hari Jumat sholat subuh
bacanya adalah rakaat pertama baca alif lam mim tanzil atau kita kenal juga surat sajadah. Ini surat yang ke-32. Surat yang ke-32 rakaat pertama dan rakaat keduanya bacanya adalah hal ata alal insan atau dikenal juga dengan surat al-insan. Surat keberapa? Surat ke-76. Nah, apa isinya nih? Apa niatnya? Nanti kita praktekin, Mas. Ya. Kita praktekin. Surat sejadah kita lihat ya. Surat sejadah buka Quran Al-Hadinya. Lihat di mushafnya surat sejadah. Tolong lihat di layar kaca. Awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Nanti di ayat ke-14-nya ada tanda-tanda seperti ini, Bu. Ada tanda garis dan ayat ke-15-nya ada tanda seperti kubah. Ya. Ya, ini dia tandanya. Ini 14 ada tanda di sini garis, di sini 15-nya ada tanda seperti ini. Ini kita bacain ya. Innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadaw wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, ketika dibaca ini surat sajadah namanya, ayat-ayat sajadah, orang disuruh sujud. Sujudnya sujud apa? Namanya sujud sajadah. Jadi sujud ada 3 atau ada 4, ada sujud biasa, ada sujud sahwi, ada sujud sajadah, ada sujud satu lagi Sujud syukur. sujud syukur. Tapi sujud syukur di luar dari sholat. Kalau di dalam sholat hanya 3. Nah, dan yang satunya lagi sujud syukur. Nah, sujud sajadah bacanya adalah ada yang udah hafal, Bu? Sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nanti habis ini kita praktekin ya, Mas ya. Ya. Mas jadi imam atau jadi makmum? Saya ngeliat aja. Ngeliat aja. Ya. Ini kalau sholat pas hari Jumat itu beda. Biasanya kalau kita sholat kan, baca surat apaan nih? Surat apaan? Kita baca surat Alam Nasroh umpamanya, Alam Nasroh laka sodrok, ya udah sampai terakhir ruku, sujud, diri lagi, baca surat yang kedua kan gitu kan. Fatihah surat yang kedua. Sedangkan untuk hari Jumat enggak. Hari Jumat baca ayat tadi itu ya, di surat sajadah, pas nyampe wahum la yastakbirun, sujud dulu. Sujud, baca sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Baca 3 kali, nggak ada duduk dua sujud, diri lagi. Terus bacanya apaan? Al-Fatihah lagi? Enggak. Sambung. Tatajafa junubuhum anil madaji. Sambung ayatnya. Ayat yang berapa yang dibaca? Tolong kasih lihat di layar kaca. Rakaat kedua, bukan rakaat kedua, rakaat pertama ya. Nyambungnya adalah baca tatajafa. Tidak pakai baca Fatihah dulu. Kenapa kayak gitu? Karena ini bukan awal rakaat. Ini nyambungan dari tadi yang sejadah. Jadi sholat kita tadi tuh dipotong oleh sujud sajadah. Diri. Ntar rakaat kedua sama seperti rakaatnya pada hari yang berikutnya. Cuman yang dibaca adalah hal ata alal insan. Nah, itu Mas. Ya. Ini baca surat sajadahnya sampai ayat berapa? Sampai habis. Selesai. Surat sejadah artinya sejadah. Cuman kepotong ya, ama sejadah, ama sujud. Nanti al-insan juga begitu juga sampai selesai. Hal ata al-insan sampai selesai. Iya. Mau dipraktekin sekarang atau gimana? Boleh kita praktekin. Masih ada waktunya atau masih, ada segmen? Silakan. Ya. Biar langsung Ibu ya, kan enak tuh. Ya. Ayo. Saya buka sendalnya ya. Mas Agus ini. Saya sepatunya susah nih. Nggak apa-apa. Ini saya Ibu, ya. sholat subuh biasa, Bu, bukan hari Jumat. Mas sebelah sini, Mas. Ya. Allahu Akbar.
hari biasa Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini normal Bu ya? Ini normal. Tadi sengaja suratnya kita pilih yang pendek kan Mas? Nah, yang ini panjangan nih suratnya nih. Ya. Nah, kalau yang hari Jumat, kita salat. Allahu akbar. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sudah sampai ya. Wahum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa saqasafahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Allahu akbar. Tatajafa junubuhum sampai terakhir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tadi kelihatannya apa, Bu? Kayaknya kan 3 rakaat, Bu. Nah, kayak 3 rakaat kayaknya ya. Kayaknya begitu. Kayaknya 3 rakaat. Nah, itu yang namanya tadi itu kita baca ayat yang ada sejadahnya. Nah, ketika ada sejadahnya, kita nggak ruku. Kan biasanya kan habis baca surah kan ruku. Ini nggak ruku, akan tapi sujud. Langsung sujud. Nah, habis sujud nggak duduk di antara 2 sujud, akan tapi langsung berdiri. Ketika berdiri nggak baca Fatihah, akan tapi disambung dengan ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya. Udah pernah Bu ngalamin gitu ya? Oh belum. Jadi jangan kaget begitu, kok tambah gitu. Nah ini ilmunya berarti udah alhamdulillah. Banyak gitu. banget yang bilang nambah Mas. Banyak banget yang bilang nambah. Wabil khusus ya yang pasti. Yang pasti baca kayak gitu atau yang hampir pasti baca kayak gitu adalah waktu lagi pergi haji. Benar. Baik. Nanti akan kita lanjutkan dokter. Nah, bagaimana kalau yang tadi bacaannya nggak hafal gitu ya? Boleh nggak ada alternatif lain dalam bacaannya? Tetap bersama kami.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Akan kita lanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan diri saya dan Anda semua untuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan apa yang Anda miliki, rezeki Anda per bulan secara rutin ke nomor rekening di Bank Syariah Mandiri 7032902493 atau di Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik dokter, kita lanjutkan lagi. Nah kalau sajadah itu kalau nggak hafal bacaannya doanya, boleh nggak diganti ya? Yang pertama kan apa ini hukumnya gimana nih? Oh, iya, betul. baca surat ini. Ya. Baca surat ini adalah sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena Rasulullah selalu membaca yang itu. Ya. Membaca ayat Alif Lam Mim ya, Alif Lam Mim Tanzil atau surat Sejadah, dan yang keduanya adalah surat Al-Insan. Tapi apakah wajib? Jawabannya kan tadi kan kita bilang sunnah. Ya. Nah, bagi yang hafal itu lebih baik. Tapi bagi yang tidak hafal boleh ya, boleh pakai surat-surat yang lain sebagaimana biasa. Kalau pakai surat yang lain dan nggak ada sejadahnya, nggak usah sujud, nggak usah ada sejadahnya. Kalau pakai saya baca tadi kulhu ya, sama Alam Nasroh gitu, sama Alam Nasroh nggak ada sejadahnya, berarti nggak usah pakai sujud sejadah. Itu kan hari Jumat kok nggak ada sujud sejadah, Anda nggak hafal surat sejadahnya. Jadi Anda baca Alam Nasroh aja. Kalau baca Alam Nasroh pakai sujud? Enggak. Jadi sujudnya itu bukan karena hari Jumatnya, bukan. Tapi karena bacaannya. Tapi karena bacaannya surahnya ada ayat sejadah. Nah, ini. Nah, bacaan sejadahnya apa? Yang tadi itu nanti kita Ibu ikutin ya. 3 kali baca insya Allah akan hafal. Para pemirsa yang lainnya ikutin, mudah-mudahan 3 kali hafal. Nanti kalau nggak ikutin nggak hafal juga, baru alternatif yang berikutnya Mas. Iya, betul. Ya, ikutin Ibu. Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu fasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sekali lagi, sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya Mas. Ya. Nah kalau nggak hafal, kalau sujud bacanya apa Bu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Udah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, jadi ketarain surat As-Sajdah itu kalau di dalam Al-Qur'an kan ada gambarnya, atau kalimat itu selalu yasjudu ya, dokter. Nah, kita lihat lagi ya. Tolong dikasih lihat layar kaca. Ini suratnya kita udah hafal nih. Suratnya adalah surat Iqra. Surat Iqra. Tolong dikasih ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha aw ra'ahu istaghna, sampai nanti kalla la illam tantahi lanasfa'am bin nasiyah, nasihatin kadhibatin khati'ah, falyad'una diyahu sanad uzzabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketika baca wasjud waqtarib, kita disuruh sujud. Jadi tetap. Iya, nah ayatnya biasanya ada kalimat-kalimat sajadahnya. Kalimat sajadahnya, tapi tidak semua kalimat yang ada sajadahnya itu artinya adalah harus sujud. Cuman ada 13 doang. 13 tempat. Nah, ini tadi kita baru lihat 2 di antara yang 13 itu. Oh, jadi nggak semuanya ada yasjudunya harus sujud dong? Nggak semua kalimat yang ada kata-kata asal sajadah itu berarti kita harus sujud. Oh, di dalam Al-Qur'annya ada kalau di Al-Qur'annya ada di antara cirinya. Tolong lihat lagi di layar kaca. Ini ada gini-ginian ini Mas. Kalau begitu ada harus ininya, sujud berarti? Nah, ini berarti tanda sujud. Oh. Nah, Anda biasanya mana kata-kata yang perintah sujudnya, ini dia nih. Iya. Pokoknya ngelihat gitu aja lah ya. Ngelihat begini, nah ini berarti tanda ayat sajadah. Nah, gimana kalau umpamanya kita lagi baca Quran nih? Ya. Baca Quran, kita bukan lagi sholat Mas. Kalau kita bukan lagi sholat, baca Quran, tetap taruh Qurannya. Sujud. Saya baca Quran ya. Ya.
Saya baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhirnya? Bukan ayat sebelumnya kok jadi saya lupa lagi. Kalala tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, karena dipotong Bu ya. Ini taruh di sini, nih, saya sujud. Sajada wajhal ladzi khalaqahu wa saqasabahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Udah, nggak pakai assalamualaikum, baca lagi. Nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai Allahu Akbar. Udah sambung. Iya. Nah, ada problemnya kan? Problemnya adalah kalau tadi ini kan di akhir surat. Wasjud waqtarib ini di akhir surat. Nah, nyambungnya apa? Boleh nggak kita dalam satu rakaat baca 2 surah? Boleh. Sambung aja sama surat yang berikutnya. Iya, iya. Kalau nggak disambung, Dokter, langsung ini? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Boleh kita habis sujud sejadah, berdiri, habis itu langsung ruku. Boleh. Kalau kita mau terusin tambah 1 surat lagi juga boleh. Tapi pakai ini, pakai apa namanya? Di depannya tetap pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah. Oh, langsung ke ayat aja. Langsung ke ayatnya aja. Kalau itu walaupun perubahan ayat, perubahan surat? Iya. Oh begitu ya? Iya. Kalau disambung ya tetap ini ya, tetap intinya. Dalam artian boleh ya, boleh kita baca Bismillah lagi juga boleh. Kenapa kok saya bilang boleh? Ibu tolong lihat, perhatikan. Kadang-kadang di Masjid Haram itu orang baca akhir ya. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas. Itu kadang-kadang kan nyambungnya kan nggak pakai baca Bismillah. Di sini di kita nyambungnya pakai Bismillah. Berarti mau pakai baca Bismillah boleh, enggak juga boleh. Kenapa kok Ustaz bilang kayak begini? Karena ada yang berpendapat bahwa Bismillah bagian dari setiap surat. Ada yang mengatakan Bismillah itu cuma fawasil, pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Mana yang lebih benar? Perdebatannya udah terlalu panjang, Mas. Kita nggak bilang mana yang lebih benar, mana yang lebih sering sama kita dah. Kalau kita mau baca Bismillah, ya terus baca Bismillah terus. Kalau enggak, ya enggak. Nanti kalau di masjid ini kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Iya, ikutin aja ya. Ikutin yang aja. Biasa. Mungkin kalau yang udah biasa, supaya ketahuan nih, ini baca apa namanya surat yang baru, pakai Bismillah gitu, Dokter ya. Nah, saya ingin nambahin lagi nih, Ustadz, gimana kalau misalnya kita lagi dengar orang baca ayat-ayat yang ada sejadahnya? Jawabannya adalah kita juga harus sujud sejadah. Jadi perintah untuk bersujud itu bagi orang yang membaca dan bagi orang yang mendengar. Iya. Nah kalau gitu Dokter, kalau kan baca Quran kan boleh di mana aja nih ceritanya. Misalkan orang di bus gitu ya, baca, terus dapat surat as-sajadah, terus gimana sujudnya? Ya, sesuai dengan sholatnya gimana Mas? Kalau di duduk, iya. Udah begini. Oh, iya, begini udah dianggap sujud. Jangan bilang lagi dulu, maaf, bentar, mau sujud. Gitu ada juga yang mengganti dengan baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Umpamanya dia nggak bisa sujud, diganti dengan baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pendapat madhab Imam Syafi'i. Iya, udah jelas ya Bu ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Dokter, mungkin ada hadis yang mau disampaikan lagi? Ya, sekali lagi saya pengen jelasin dulu Mas yang ini Mas. Ya. Bahwa baca surat tadi itu, surat As-Sajadah Alif Lam Mim Tanzil dengan surat Al-Insan pada hari Jumat subuh adalah sunnah, bukan wajib. Kalau kita baca itu, ada ayat sejadahnya, ya udah sujud sejadah. Nah, kemudian pilihannya kenapa apa di ayat itu, Dokter? Ada yang pertama karena emang Rasulullah baca itu. Baca itu akhirnya terus orang-orang ngikutin, orang baca ayat surah ini. Nah, bagi yang hafal silakan, kalau bagi yang nggak hafal ya silakan sebagaimana biasa ambil surat yang lainnya. Nah, banyak orang yang sengaja menghafalkan sejadah. Bahkan saya lihat di Kalimantan, Mas, di Kalimantan Timur
itu banyak masjid yang menempel surat sajadah dan imamnya besar banget itu. Di depan mihrab tuh besar banget. Sehingga orang imam siapapun akan baca surat itu sehingga mereka tiap hari Jumat pasti sujud sajadah. Artinya kalau nggak hafal boleh baca juga ya? Boleh baca. Baik yang ditempel atau yang dipegang? Baik yang ditempel maupun yang dipegang. Mana yang lebih afdol? Tentu yang afdol adalah yang dihafal. Iya. Waduh. Iya, jadi taruh di depan kita ya dokter ya? Iya, taruh di depan atau taruh kita pegang sebagaimana sholat biasa, Bu. Sholat biasa kan kita udah pernah bahas. Sholat boleh gak sambil pegang Al-Quran? Jawabannya boleh. Iya, betul. Nah, banyak yang dipraktekkan oleh orang-orang sekarang ini, banyak yang dipraktekin. Silahkan Ibu lihat ya, pas hari bulan Ramadan, malam-malam terakhir. Malam-malam terakhir itu yang makmum ya, kalau imamnya hafal Quran, yang makmumnya banyak yang megang begini sambil ngelihat memperhatikan bacaan imam. Jadi pegangnya Quran aja ya, nggak boleh pegang belanjaan Bu. Enggak, takutnya lagi sholat tiba-tiba kan pegang belanjaan dokter. Iya. Ada kucing dipegang langsung nih Bu. Daripada taruh di bawah dimakan, dipegangin aja gitu. Tawa, Anda punya pengalaman kali ya? Kan nggak mungkin hus gitu. Iya, jadi hal kayak gitu masih di. Iya, yang saya sering lihat di Mekah atau di Madinah, orang-orang kita nih, terutama yang belum pernah ikut sholat Jumat, sholat subuh hari Jumat bareng, itu rata-rata keder begini. Nggak salah nih imam nih kan gitu. Terus kok pada sujud di diri aja, diri saja. Nah, hukumnya kayak kalau yang nggak ikut gimana? Kalau yang ikut sah atau tidak sah, tetap sah sholatnya. Ya. Tetap sah sholatnya, ikutin aja terus langkah imam. Jadi nggak ada istilahnya begitu lupa terus nanti ditambahin sendiri gitu. Enggak. Jadi ya pada saat itu, kalau nggak pada saat itu artinya udah lewat dong ya. Oh ya tadi sudah. Wah saya belum. Kalau gitu setelah sholat deh. Sajadah gitu. atau sujud sahwi enggak. Ya jadi udah kelewatan tuh Bu. Jadi udah kalau saat itu ya saat itu aja begitu. Baik dokter silakan. Nah terus di bab berikutnya ya di Sahih Bukhari ada bab Jum'ah fil qura wal mudun. Ini maksudnya kalau kita mau Jumatan boleh gak sih di kampung atau harus di kota Jumatan itu? Jumatan itu boleh di kampung atau harus di kota? Nah hadisnya seperti apa? Tolong dibacakan Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah babul al-jumu'ati fil qura wal mudun. Qala haddatsana Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Ibrahim ibnu Tahman an Abi Jamrata ad-Dubai an Ibnu Abbas annahu qala inna awwala jumu'atin jumi'at ba'da jumu'atin fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi Abdul Qais bijuasa minal Bahrain. Ya, ini artinya Ibn Abbas cerita sesungguhnya sholat Jumat yang pertama kali dilaksanakan setelah sholat Jumat di Masjid Rasulullah adalah di Masjid Abdul Qais di kampung Juwasa, negeri Bahrain. Ini sholat Jumat yang pertama di mana? Ada yang mengatakan sholat Jumat yang pertama adalah di Masjid Jumat. Nah, baru kemudian di Masjid Nabawi. Masjid Jumat di mana? Di Masjid Jumat di mana? Abis Kuba, Masjid Kuba. Ya. Antara Masjid Kuba paling berapa ratus meter, nggak sampai sekilo. Masjid Jum'ah. Salah Masjid Kuba itu di mana dokter? Tahu kamu? Sudah. Terus 4 kilo kemudian atau 3,5 kilo kemudian ada baru Masjid Nabawi. Oh jadi di Masjid Nabawi, Madinah ya? Iya. Habis itu ada Masjid Kuba. Iya. Dokter ya? Masjid Kuba itu daerahnya namanya Kuba atau gimana? Kuba. Daerah Kuba sekitar 4-5 kilo dari Masjid Nabawi. Nah, pas Rasulullah datang ke Madinah waktu hijrah, ke Kuba dulu kan, ke daerah Kuba bikin masjid. Pas mau ke Madinahnya, masuk ke kotanya, itu beliau hari Jumat. Nah, hari Jumat maka diadakanlah sholat Jumat di masjid yang namanya sekarang adalah Masjid Jumat. Sekarang ini namanya Masjid Jumat. Dulu belum ada kalau dulu namanya belum ada sholat Masjid Jumat. Itu disebut kayak begitu karena Rasulullah pertama kali sholat Jumat di situ.
Nah, di luar dari habis itu di Madinah sering. Di luar dari Madinah di mana ini? Di sahabat Nabi yang melaksanakannya di kampungnya Abdul Qais. Ya. Atau di daerah Juwata di Bahrain. Ini menunjukkan apa? Imam Bukhari mengatakan bahwa sholat di Madinah boleh, sholat di kampung juga boleh. Di kabupaten boleh, di kecamatan boleh, di desa juga boleh. Nanti persyaratannya apa lagi? Persyaratannya adalah tempat berkumpulnya orang. Orangnya ntar 40 nih menurut madhab Imam Syafi'i harus 40 orang. Nanti persyaratannya lagi kita akan baca nanti hadisnya, harus terdengar azan. Orang yang terdengar azan ketika dikumandangkan itu mereka yang wajib Jumatan. Oh, ada radius itu ya? Ada radiusnya, ada radiusnya. Iya. Ada lagi dokter? Iya. Atau kita berikan kesempatan Ibu untuk bertanya dulu deh. Boleh. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Niti dari Majelis Taklim Al Hidayah, Kebayoran Lama. Ya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, seandainya kita sholat subuh tidak melaksanakan membaca surat Al-Sajadah tadi, karena satu kita belum hafal, yang kedua kita belum tahu. Nah, kita ini cuma membaca surat biasa, terus apa pahalanya sama dengan yang membaca sajadah apa tidak? Satu kali lagi, apabila kita membaca Al-Quran, pas ketemu surat Al-Sajadah itu, tapi tidak melaksanakan sujud karena tidak tahu hukumnya, bagaimana hukumnya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu penanya yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati dari Majelis Taklim Al Hidayah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Begini Pak Ustadz, kadang itu kan kita kalau hari Jumat, ada yang bilang kalau kita mau sholat zuhur, itu tunggu pulang orang sholat Jumat turun dulu. Banyak kan bilangnya begitu. Bolehkah kita menjalankan sholat zuhur itu, misalkan pas sudah waktu sholat masuk sholat zuhur sebelum Jumatan turun? Ya. Saya rasa pertanyaan saya itu aja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter tahan dulu, nanti akan dijawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, akan kita lanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan Anda semua untuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan rutin apa rezeki yang Anda miliki ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7032902493 atau di Bank BRI Syariah 1015184888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik dokter, mungkin bisa kita lanjutkan langsung menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini tidak wajib ya, sekali lagi tidak wajib orang pada hari Jumat untuk membaca salat sajadah tadi. Nah, hukumnya sunnah, berarti sah kalau ada yang tidak baca. Di Madinah, di Mekah pun sekarang ini minggu kedua enggak, minggu ketiga enggak, minggu keempat atau minggu ke-1. Jumat ya, Jumat pertama atau Jumat keempat. Kalau Jumat ke-1 sudah, Jumat keempat enggak, nanti Jumat ke-1 lagi baru baca. Imamnya gitu. Kalau Madinah agak lebih sering. Ini kan berarti sunnah Bu. Terus soal pahala, mana yang lebih banyak? Banyakan melaksanakan sunnah dibanding tidak melaksanakan sunnah. Berarti orang yang baca surat sajadah dan hal ata al-insan, surat al-insan, pahalanya lebih besar dibanding orang yang baca surat yang lain. Karena ada tambahan. Karena ada tambahan sunnahnya tadi. Nah, gitu. Terus kalau sholatnya sendiri ya, sholatnya sendiri gimana? Kan tadi kan makmuman, kalau sholat sendiri tetap sama Bu.
Ibu sholat Jumat subuhnya sendirian di rumah, baca aja surat sajadah. Yang keduanya surat Al-Insan. Waktu ayat sajadah ya sujud. Ini bukan persyaratan boleh dibaca kalau makmuman, enggak. Sendiri juga begitu, yang jamaah juga seperti itu. Iya, baik. Ya, yang berikutnya pertanyaan yang keduanya soal tadi apa Mas? bacaan Quran, ya. Bacaan Quran Apabila tidak sujud, itu ya boleh dosa nggak? atau tidak. Nah, kalau yang tidak tahu ini terbebas dari dosa, Bu. Kalau yang tidak tahu terbebas dari dosa. Kalau yang tahu dan tidak sujud, orang ini dikatakan sebagai orang yang takabur, orang yang sombong. Orang yang sombong itu bakal dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kata Imam Abu Hanifah, orang yang mendengar atau membaca ayat sejadah lantas karena waktu atau karena apa belum bisa sujud, ntar nyampe rumah dia boleh sujud. Saya dengar lagi naik motor, tahu-tahu dengar tadi wasjud waqtarib. Itu saya nggak bisa nih naik motor dengar itu. Ya udah, pas nyampe rumah turun ambil sejadah atau nggak pakai sejadah sujud langsung. Iya. Nah, untuk menjawab yang tadi. Kalau Imam Syafi'i bagi yang nggak bisa untuk bersujud, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi nggak hanya membaca, mendengarkan juga. Iya, mendengarkan juga. Tapi kalau gitu, kalau dosa berarti wajib dong hukum dokter? Iya, Wajib itu hukumnya posisi? wajib. Wajib untuk sujud. Ya, jadi misalkan tadi ya di motor kan orang kok baca, kayaknya bukan baca, kadang-kadang kan orang naik motor suka dengerin headphone, demikian juga kalau yang lagi naik mobil gitu kan, nggak mungkin lagi ngebut tiba-tiba sujud gitu, waduh. Bisa berantakan itu nyetirnya. Baik. Ya, pertanyaan yang kedua tadi. Ya. Menunggu bubaran atau gimana, dokter? Ya. Tadi Ibu sholatnya sholat Jumat atau sholat zuhur, Bu? Sholat zuhur. Kapan sholat zuhur waktunya? Azan kan gitu kan? Azan. Ya udah, berarti kan boleh sholat azan. Pas sholat zuhur, Ibu sholat zuhur ya. Begitu dengar azan, ya Ibu boleh sholat zuhur. Nggak harus menunggu orang pulang. Terus kenapa kok disarankan untuk menunggu orang pulang? Bu, yang suami Ibu pergi Jumatan, pulang pengennya makan siang. Kalau Ibu harus sholat dulu, entar apalagi wiridnya lama, suaminya pulang, masak nasi belum matang, Mas. Iya. Itu maksudnya, Bu. Tapi apakah harus? Enggak. Jadi pokoknya itu langsung aja gitu ya. Terus sekarang gini dokter, kan juga siaran Jumatan itu kan bisa juga kadang-kala didengar baik di TV maupun di radio gitu. Iya. Nah terus bagi yang nggak sholat Jumat, ada nggak misalkan hikmah ataupun ketika misalkan nggak bisa juga tapi pengen denger nih, misalkan siaran langsung TVRI misalkan dari Istiqlal gitu. Ya. Nah, pertanyaan buat siapa nih Mas? Laki atau perempuan? Perempuan. Nah, kalau perempuan dengerin khutbah di Istiqlal atau di masjid yang mana ya, pada hari Jumat itu cakep banget. Pahalanya sama atau tidak saya nggak bisa menentukan, tapi pahalanya insya Allah besar. Jadi melalui TV juga boleh. Ya, melalui TV. Asalkan jangan ngikut ya. Aduh nggak sempet nih sholat, ya udah taruh aja TV di depan deh, ikutin Allah gitu. Nah, kalau ngikutin sholatnya nggak bisa. Tapi kalau mendengarkan khutbahnya boleh, bagus dan dapat pahala yang insya Allah mirip-mirip dengan orang yang pergi Jumat. Jangan mentang-mentang teknologi udah canggih gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kita pengen ngikutin deh. Iya, kalau diikutin yang Jumatan di Istiqlal. Kalau yang ikutin Jumat Haram. Masjidil Haram, udah beda 4 jam. Beda waktu, Bu. Masya Allah. Baik, mungkin ada lagi yang mau nanya dari Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Wiwi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Yang saya ingin tanyakan, Prof, apakah anak-anak juga perlu diajarkan untuk sujud sajadah? Dan apakah wajib waktu sholat subuh kita membaca surat kunut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa kunut Mas. Doa kunut. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Ririn dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, kenapa pada rakaat kedua tadi tidak membaca surat Fatihah? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, yang pertama tadi, apakah kita harus mengajarkan kepada anak soal sejadah ini? Ya boleh, Bu. Bagus banget. Ketika kita ngajarin ngaji dan apalagi dia udah lancar ya bacanya, pas ayat sejadah ya disuruh sujud nak bacanya. Tadi itu sajadah wajiyah, atau kalau misalnya nggak bisa ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau nggak bisa. Ya, atau ada tambahan lagi dokter, kan kalau di dalam sholat itu kan sujud itu boleh ada doa-doa yang lain gitu. Ya, doa yang lain bukan waktunya sujud sejadah. Oh. Doalah di sujud yang lainnya. Jadi tadi kan kita katakan ya? kan ada 3 ya. Ada sujud sahwi, lagi sujud sahwi, berdoa lagi tambahan. Doanya apaan? Ya Allah, jangan jadikan saya orang pikun ya Allah. Ntar lupa mulu sujud sahwi mulu. Enggak, kalau mau doa yang kayak begitu udah nanti di sholat yang biasa aja. Nggak usah waktu lagi sujud sahwi. Begitu juga dengan sujud sajadah. Terus yang soal itu yang kedua soal kunut wajib atau tidak, ini khilafiyahnya panjang ya. Panjang, dari dulu juga ada mengatakan sunnah muakkadah, yang bilang wajib nggak ada, Bu. Nah, tapi yang ada yang bilang sunnah muakkadah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Yang tidak sunnah berarti tidak kunut, yang sunnah muakkadah itu mereka berkunut. Mana yang benar? Dua-duanya ada dalilnya, silahkan pilih. Kalau sekali-kali kunut, sekali-kali enggak, ya saya pas sholat di mana gitu, di Al-Azhar umpamanya saya nggak kunut. Pas saya sholat di Baitul Mughni atau di Istiqlal, kunut. Sah atau tidak? Sah, dua-duanya juga sah. Ya, yang berikut tadi. Yang berikutnya adalah soal Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah. Kenapa kok yang keduanya nggak baca Fatihah? Kan kita belum selesai. Belum selesai baca surat sajadah. Tadi itu kita menerusin. Pas kita mau terusin ayatnya ternyata ketemu ayat sajadah. Berarti kita sujud dulu. Nah, rakaatnya jadi sholat tadi ya, 3 rakaat atau 2 rakaat sholat subuhnya? 2. Tetap 2. Kayak 3 tapi 2. Ya, kalau baca Al-Fatihah berarti baru lagi gitu. sholatnya. Kalau kita baca Fatihah, kita sholatnya sah atau tidak? Tidak sah karena sujudnya baru 1. Gitulah kira-kira. Nah, balik lagi dokter. Jadi soal Jumatan tadi ya. Kan tadi itu Jumat berarti boleh di tempat sendiri, boleh di tempat yang lain gitu dokter ya. Nah, mungkin ini awalnya supaya ini kali ya, kan orang mungkin punya zaman Rasulullah dulu, sholat Jumatnya apakah memang hanya dilakukan di pertama kali sholat Jumatnya di mana tuh? Iya, awalnya tadi kan Rasulullah tuh rombongan. Iya. Yang di itu, Kuba tadi ya, masjid apa namanya? Jum'ah ya. Baru kemudian di Masjid Nabawi. Ya. Nah, awalnya kan Jumat ini pengen menyatukan, Bu, yang menyatukan satu kampung satu. Sehingga fatwa-fatwa yang lama itu adalah satu kampung satu masjid. Nanti kan dikembangin lagi, ada namanya masjid, ada masjid jami, ada masjid raya, ada masjid agung. Ini kan hierarkinya kayak gitu. Semakin besar semakin besar. Kalau di kita lagi ada tambah lagi, ada masjid negara. Istiqlal kan namanya kan masjid negara. Nah, kita Jumatan di mana sekarang nih? Jumatan di masjid. Ketika sekarang nih jumlah populasi manusia kayak begitu, apalagi di apartemen, itu satu kampung satu masjidnya segede apa, Bu? Kalau umpamanya kita tetap mengambil pendapat yang mengatakan satu kampung hanya satu masjid. Kalau apartemen gedung-gedungnya begini, atau apartemen aja satu masjid udah nggak muat, Mas. Iya, betul. Nah, karena itu kita jangan berkekeh mempertahankan pendapat yang lama dengan tidak melihat pergeseran kondisi. 40 udah 40, dengar ini udah dengar, ya udah, berarti satu masjid itu boleh satu kampung ya boleh 2-3 masjid, asal masjid yang itunya udah pada penuh. Jangan mendirikan masjid kepengen punya masjid.
Ini Kan nih. banyak ya orangnya, satu kampung nih, masjid sebelah situ baru jarak 50 meter ya, 100 meter udah bikin masjid lagi. Nah di sini nggak ada apartemen, semuanya rumah biasa. Nanti siapa yang mau sholat di sono, siapa yang mau sholat sini? Iya, jangan sampai perbedaan. Wah di beda nih bikin masjid sendiri gitu ya. Jangan, Masya Allah. jangan sampai. Kalau di Kebayoran Lama banyak masjidnya, banyak sih ya. Iya, ada kalau di kampung ke di ini perumahan. Oh. Ada masjid, jadi ya inilah ya pasti nggak kekurangan lah ya. Bahkan biasa malah kelebihan dokter ya. Iya, kalau di Jakarta alhamdulillah, nggak kekurangan masjid, sekalipun masjid di Jakarta makin berkurang. Iya, Masya Allah. Nah kita sebenarnya di Indonesia itu bersyukur. Coba bayangin ya ibu nih yang tinggal misalkan di Eropa gitu ya. Waduh, atau nggak di negara lain yang muslim minoritas, Iya, dengerin azannya jarang banget ya dokter ya. betul, betul. Ya kalau kayak begitu gimana kalau Jumatannya dokter? Jumatannya ntar akan kita bahas nih Mas. Oh nanti ya lewat ya. Minggu besok insya Allah kita akan bahas orang-orang yang boleh tidak ikut Jumatan. Nah, siapa-siapa aja orangnya dan kondisinya. Iya, iya. Kondisinya kapan dia boleh tidak Jumatan. Masya Allah. Baik, mungkin ada lagi dokter yang mau disampaikan di akhir-akhir ini? Nah, udah kesimpulan atau masih Belum, lanjut? Masih lanjut kalau ngelihat teks hadis yang ada di sini, ini hadisnya agak panjang sedikit. Ini hadis tentang Imam Bukhari masukin ya, masuk hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika saya nih pindah ke satu kaum, jadi Pak Lurah umpamanya, maka saya harus melaksanakan sholat Jumatan. Kalau saya nggak melaksanakan sholat Jumatan, saya sebagai lurah, saya bisa berdosa. Kalau di kampung itu udah cukup orangnya. Kalau umpamanya saya baru masuk buka lahan di hutan, orang baru 10, kita beramai-ramai 10, wajib nggak Jumatan? Enggak wajib Jumatan. Nanti permasalahannya lagi adalah kalau umpamanya kita di kota di Eropa kayak gitu Mas ya, terus wajib nggak Jumatan? Padahal orang muslimnya kurang dari 40. Ulama mengatakan tetap wajib Jumatan sekalipun orangnya yang datang kurang dari 30. Iya. Nah terus kembali lagi dokter. Kurang dari 40 maaf. Ini apa namanya soal bacaan tadi ya. Yeah. Nah mungkin ada kan tadi kalau di rumah mungkin belum terbiasa nih gitu. Yeah. Nah bagaimana caranya dokter? Apakah imamnya harus menghafalkan atau seperti apa sebenarnya? Iya, di tempat saya untuk hari Jumat yang nggak hafal surat sajadah atau alif tanzil jangan maju dah jadi imam. Suruh mundur. Yang maju hanya orang-orang yang hafal. Nah, tadi tuh saya ngelihat di beberapa masjid di Kalimantan Timur itu ditempelin Bu, di depan bagian mihrabnya imam, ditempelin. Gitu. Ya, jadi biar bisa lihat. Biar bisa lihat. Berarti kalau di rumah juga boleh dokter ya? Boleh. Ditempelin pakai karton gitu ya? Iya. Oh, atau pakai kertas, itu sambil melatih gitu, belajar gitu ya? Betul. Masya Allah. Nah, walhasil di satu kampung harus dilaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat wajib dilaksanakan baik di kampung maupun di kota. Kalau enggak, maka yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah pemimpinnya. Gubernurnya atau wali kotanya akan berdosa kalau di tempat beliau tidak dilaksanakan sholat Jumat. Nah sekarang gimana cara kita nih untuk mencoba untuk memulai tadi dokter dengan surat sajadah itu. Sedangkan barangkali imam yang biasa sholat itu belum hafal gitu. Iya, ada sedikit problemnya adalah ayatnya agak panjang ya. Agak panjang berarti ingatannya harus lebih kuat. Terus kemarin saya baru ikut pelatihan Mas di pesantren kami. Itu sebenarnya kata-kata yang ngelatih ahli soal neuro saraf ya, tidak ada kemampuan, tidak ada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Contoh yang kayak gini, ibu-ibu nih, ibu-ibu umurnya udah pada berapa Bu? 50 ke atas ya, banyak 50, banyak 60 ke atas. Itu kira-kira mampu gak menghafalkan surat sajadah yang sekian ayat?
Tiga ini Pak, tiga lembar. Mampu nggak kira-kira Bu? Kan kebanyakan kayaknya nih nggak mampu. Ketahuilah bahwa jawaban ibu-ibu itu tidak mampu itu adalah sudah merendahkan otak ibu sendiri. Saya udah 60, walaupun 60 kalau mengatakan bisa, maka ibu akan bisa. Iya, apalagi bilang aduh udah pikun gitu ya. Iya. Berarti bisa. Ibu ingat bahwa Ronald Reagan umurnya 90 berapa tahun, itu daya ingatnya masih cakep. Daya ingatnya mulai jelek ketika beliau meninggalkan kebiasaan beliau membaca. Nah, kita dengan membaca maka insya Allah daya ingat kita akan bertambah lagi. Masya Allah. Baik. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya kita bisa lakukan di rumah gantian gitu. Besok kalau hafalan tuh saling ini ya. Baca, kita dengar gitu gantian. Yang dengar baca gitu. Ibu baca, saya dengar. Kemudian saya dengar, ibu baca gitu kan ya. Iya. Sama aja kan ya. Ya, baik dokter kita tutup ya. Ya, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan baca Sayyidul Istighfar dengan harapan dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya, alhamdulillah ya. Mari sama-sama ya sebelum kita akhiri ya, mungkin ada hal lagi yang ingin disampaikan dokter? Ya, saya menyarankan untuk kita ayo hafalin dah 3 ayat dulu yang tadi Mas ya. 3 ayat dulu, insya Allah ntar bisa. Bisa. Jadi yang PR yang dia hafalin itu yang pertama doa sajadah wajhal ladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, yang kedua adalah bacaan suratnya. Yeah. Gitu. Kayaknya ibu-ibu sih banyak yang menghafal ya. Ya karena ada juga sih pengalaman dokter, bukan karena masalah usia gitu. Ada tuh ibu-ibu yang udah di atas 60 hampir 70 dan bahkan baru belajar, tapi karena semangatnya ya akhirnya Allah kasih itu kemudahan gitu, hafal gitu, dan bahkan bacaannya mulai jadi lancar. Yang dulunya bacaannya masih terbata-bata ya gitu kan masih, tapi alhamdulillah kalau ngaji itu dilancarkan bisa menjadi lancar. Mungkin setiap hari kali Bu ya, kalau di kalau pengajian ngapain sih? Ngaji ini juga nggak? Nah, insya Allah. Baik, ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua, ya diberikan kecerahan, ya diberikan segala sesuatunya barokah, ya semoga tetap semangat ya dalam menjalankan segala sesuatunya, juga dalam menjalankan aktivitas ibadah. Karena yang paling penting, yang utama adalah bagaimana orang itu berniat, ya berkeinginan dulu. Apabila sudah berkeinginan, fa iza azamta fa Allah. Berniat dulu, maka Allah akan memudahkan segala urusanmu. Terima kasih, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ada di sini.